Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello precious people, welcome back to English Asik. Hari ini kita akan belajar lagi bahasa Inggris bersama English Asik. So, today we're gonna learn about present participles. Oke, kita langsung saja kepada materi present participles. Present participles. Teman-teman pernah mendengar gak apa itu present participles? Tapi mungkin teman-teman pernah mendengar apa itu verb ing. Pasti. Verb ing itu verb yang berakhiran ing. Contohnya seperti reading, swimming, speaking. Itu verb ing. Nah, verb ing itu termasuk kepada present participle. Disebut juga present participle. Oke, di sini ada penjelasannya. A present participle is the ing form of the verb. The present participle can be part of the verb or an adjective. Jadi, present participle itu adalah merupakan sebuah verb yang berakhiran ing. Dan present participle tersebut bisa menjadi atau bisa berperan menjadi dua, yaitu menjadi verb dan juga adjective atau kata sifat gitu. Jadi verb ing ini berperannya antara verb atau adjective gitu. Dan ketika ia berperan menjadi sebuah verb, diikuti oleh yang namanya to be. Tetapi sebaliknya, ketika present participle tersebut atau verb ing tersebut berperan sebagai adjective, verb ing tersebut tidak diikuti oleh to be. Nah, di sini ada contohnya. Ada dua contoh. Nah, kira-kira yang mana verb ing atau present participle yang verb dan juga yang adjective? Oke, yang pertama ini, the boy is standing in the corner. Di sini ada is, yaitu to be, di mana ketika ada to be sebelum present participle, maka standing di sini berperan sebagai verb. Dan ketika kita lihat dalam konteks tensesnya, is standing ini merupakan termasuk dalam present continuous. Ya. Nah, sedangkan untuk example yang kedua, the boy standing in the corner was nodding. Di sini, sebelum present participle, tidak ada to be. Jadi, untuk nomor 2 ini, standing dalam kalimat ini bukan merupakan verb, melainkan merupakan adjective. Nah, terus mana verb dalam kalimat contoh nomor 2 ini? Verbnya yaitu ada di was naughty. Jadi, the boy standing in the corner was naughty. Jadi, the boy standing ini ketika diartikan, ketika berperan sebagai adjective, maka diartikannya menggunakan imbuhan yang, menggunakan kata yang. Jadi, the boy, laki-laki yang berdiri in the corner was naughty. Oke. Gampang ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke dalam exercise. Kita baca dulu instruksinya. Each of the following sentences contains one or more present participles. Underline the subject once, the verb twice. Circle the present participles and label them as adjectives or verbs. Then indicate if the sentence are correct or incorrect. Oke. Di sini ada contoh ya. The companies offering the lowest prices will have the most customers. Di sini ada the companies sebagai subjek, offering adjective. Karena apa? Sebelumnya tidak ada to be, maka ini adjective. Nah, kita lihat ada verbnya. Ketika dalam satu klausa sudah ada subjek dan verb,
maka kalimat tersebut benar ya. Oke. Lanjut yang nomor 2. Those travelers are completing their trip on Delta should report to Gate3. Nah, di sini are completing sebagai verb. Karena apa? Karena ada to be. Mengapa ini salah? Lihat, ini should report. Ini merupakan sebuah verb. Ketika ada double verb dalam satu clause, sedangkan di sini subjeknya ada satu, those travelers, maka kalimat tersebut salah. Jadi, aturannya adalah dalam satu clause itu harus ada satu subjek dan juga satu verb. Ketika ingin menambah subjek dan verb, maka dibutuhkan yang namanya conjunction atau penghubung, konektor. Nah, kita langsung saja ke latihan number 3. Saya akan menggunakan pensil, pensil virtual. Ini the artisans, ini subject. We're demonstrating various. Nah, di sini nggak ada lagi verb ya, guys. Ini were demonstrating, ini sebagai verb. Kenapa? Karena ada were, ini sebagai to be. Ya. Jadi, demonstrating, present participle dalam kalimat ini bukan sebagai adjective, tetapi sebagai verb. Maka ketika sudah lengkap pada subjek dan juga verb dalam satu clause, maka ini kalimat yang benar. The correct answer. Okay. Number 4. Ini the fraternities adalah subjek. Are giving ini verb. Ya, ini verb. Karena ada to be, di sini ada to be. Ya, ada to be. Giving di sini kan tadi verb ing present participle ketika diikuti are sebelumnya atau to be, maka berperan sebagai verb. Nah, kita lihat setelahnya apakah ada verb lagi. Ketika ada verb lagi, maka jelas si kalimat ini salah. Kita lihat, the wildest parties attract. Ini ada verb. Ketika ada verb double dalam satu clause, ini salah ya teman-teman. Ini incorrect. Ini harusnya gak usah pakai are. Karena verbnya ini udah ada gitu. Jadi ini giving-nya ini hanya sebagai adjektif aja, bukan verb harusnya. Untuk jawaban yang benarnya seperti itu ya. Oke, number 4 ini salah, incorrect. Oke, number 5. The first team winning 4 games is awarded the champion. Oke. Ini the first team subject. Ini winning sebagai adjective. Karena apa? Karena sebelumnya tidak ada to be. Maka adjective. Nah, kita tinggal cari mana verbnya. Ada verb di sini. Is awarded. Ini verb. Dan bentuk passive voice. Ketika sudah lengkap ada subjek dan juga verb, maka jawabannya benar. Oke. Number 6. Oke, sebelumnya gini teman-teman. Ketika dalam satu klausa ada subjek dan juga verb, itu sudah benar. Ketika kehilangan salah satunya, itu salah. Dan juga ketika kelebihan salah satunya, itu juga salah. Dan syarat untuk menambah subjek dan juga verb diperlukan yang namanya conjunction atau konektor. Ya, atau penghubung. Jadi, ketika ingin menambah subjek verb dalam klausa lainnya, dibutuhkan sebuah konektor atau conjunction. Oke? Oke. Nah, ini. Ini abaikan saja untuk soal selanjutnya ya. The speaker was trying to make his point. Nah, di sini, the speaker subject.
Was trying. Ini karena ada was to be, maka verb. To make his point, was often. Di sini ada was, maka ini verb lagi. Ketika ada double verb, maka jelas salah. Ya, di sini nggak ada juga konektor, dan ini kalimatnya adalah satu clause ya. Number 7, the fruits, subject, were rotting, verb. Nah, setelahnya ada because of, the moisture in the crates carrying. Nah, setelahnya ada because of. Setelah because of, itu harus objek ya guys. Jadi objektif gitu si kalimatnya. Dan ini iya betul, ini objek ya. Because of the moisture. Ini objek ya. Sudah benar. Ini ada in. Ketika ada preposition, abaikan saja. Ya, karena ini ketika ada in, itu kalimat yang sini, kata sini, itu tidak berlaku sebagai subjek dan juga verb gitu. Jadi ini the correct sentence. Oke, lanjut. Number 8. Any students desiring official transcripts should complete. Ini any students, subject, desiring, karena tidak ada to be sebelumnya maka adjective. Nah, kita cari apakah ada verb. Ada should complete. Ini ada verb. Maka ketika sudah lengkap ada subjek dan juga verb dalam satu clause. Ini adalah kalimat yang benar. Oke. Kita geser sedikit ke bawah. Tidak bisa gitu ya. Oke. Gak apa-apa, kita di sini aja. Oke, number 9. The advertisements were announcing. Ini the advertisements, subject, were announcing, verb. Karena ada to be sebelumnya. Di sini ada juga verb. Jadi ini ada double verb. Maka ini incorrect. Ya. Harusnya bagaimana? Harusnya the advertisements announcing, gak usah pakai were harusnya. Jadi ininya harusnya bentuk adjektif aja. Ya. Untuk kalimat benarnya seperti itu. Ini spices adalah subjek. Favoring adjective karena sebelumnya tidak ada to be. Ya, adjective. Ya, ini adjective. The meal were quiet. Nah, di sini ada verb. Ini verb. Maka, ketika sudah ada subjek dan juga verb, ini sudah lengkap. Maka kalimat ini adalah kalimat yang benar. Oke. Oke, guys. So, that's all exercise hari ini mengenai tentang present participle. Gampang sekali ya teman-teman, ketika teman-teman sudah ngerti konteksnya seperti apa, itu gampang sekali nih. Thank you so much for watching. Thank you so much for your attention. See you on the next content. And don't forget to like and comment. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, terbuka sekali untuk komen di comment section below. See you guys. Bye.